Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 2020203 884 202005 dari kelas A Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan tema akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlak. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah bin Umar, yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hal yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang tak berakhlak sama halnya dengan hewan. Hanya saja kelebihan manusia pandai dalam berkata-kata. Saat ini, krisis akhlak terjadi karena sebagian orang tidak mau lagi mengamalkan tuntunan agama yang mengajarkan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan maksiat. Berbagai fenomena yang terjadi sangat mengkhawatirkan terkait dengan akhlak generasi penerus bangsa. Fenomena tersebut bisa kita simak melalui berita yang dipublikasikan di berbagai media. Salah satu contohnya adalah merosotnya akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, marah akan takdir yang telah Allah tetapkan, serta tidak melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Krisis akhlak juga terjadi pada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Contohnya, memudarnya sopan santun kepada guru dan orang tua. Nada bicara kepada orang tua disamakan dengan berbicara sesama mereka, melontarkan kata-kata kotor kepada orang lain, bahkan kepada orang tua sendiri. Kurangnya akhlak kepada lingkungan juga terjadi saat ini. Di antaranya, membuang sampah sembarangan, pembakaran hutan liar, dan masih banyak lagi fenomena lainnya yang berakibat merusak lingkungan. Maka, kedudukan akhlak dalam agama Islam ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, beliau mengatakan, bertakwa kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridha terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridha, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan meyakini dalam hatinya, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridha dan menerimanya. Ia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tariq ayat 5-7 sebagai berikut. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqi yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar
yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 12-13. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari uraian di atas, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alasan-alasan tersebut adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya, bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.